Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatun yuftirnas shaima, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadharu bisyahwati. Bapak Ibu, anak-anakku min satu Madiun dan segenap wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Bapak Ibu, anak-anakku dan wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya menahan rasa lapar dan haus saja. Tetapi bagaimana supaya puasa kita itu mendapatkan pahala, tidak terkurangi pahalanya? Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan ada 5 hal yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahalanya puasa. Apa itu? Pertama, al-kadzib, berdusta. Berbohong atau berdusta adalah sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan anakku semuanya, ketika kita puasa hendaknya bisa menjaga lisan kita untuk tidak berkata dusta, baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, al-ghibatu, menggunjing. Hibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain ini adalah sebuah perbuatan dosa. Kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik kepadanya. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa untuk bisa menjaga lisan kita ini tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, an-namimah,
mengadu domba. Namimah adalah menyebarkan fitnah atau perkataan yang mengandung memicu permusuhan antar mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pada kita, la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga hubungan antar sama, menjaga hubungan dengan sesama, bukan menyebar permusuhan. Yang keempat adalah wanadharu bisahwatin, menjaga pandangan atau melihat dengan syahwat. Kita menjaga pandangan, karena menjaga pandangan ini adalah sebagian daripada kesempurnaan ibadah kita. Ya. Pandangan yang berlebihan atau yang menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik, maka harus kita hindari. Kita harus bisa menghindari pandangan dan hal-hal yang menimbulkan timbulnya syahwat. Ya, misalnya kita di bulan puasa ini tidak perlu melihat gambar-gambar yang porno atau mungkin video-video yang porno, karena hal itu akan menimbulkan syahwat. Yang kelima adalah al-yaminul ghamus atau al-yaminul kadhib, sumpah palsu. Sumpah palsu adalah perbuatan dosa besar. Ya. Maka para bapak dan para ibu, anak-anakku semuanya, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan membicarakan kepada mereka di hari kiamat. Wala yang duru ilaihim, dan tidak akan melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan baginya adalah siksa yang sangat pedih. Siapa itu? Pertama, golongan yang tidak akan disapa oleh Allah di yaumul qiyamah adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, malikun kadzabun, seorang raja atau seorang penguasa yang berdusta. Yang ketiga adalah wa'ailun mutakabirun, orang miskin yang sombong. Ini adalah 3 golongan yang pada hari kiamat tidak akan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, anak-anakku dan wali santri, wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ibadah puasa kita di tahun ini mendapatkan pahala yang sempurna, maka kesimpulannya harus kita menghindari 5 hal. Yang pertama adalah al-kadzib, berdusta. Yang kedua, menggunjing. Yang ketiga adalah mengadu domba. Yang ketiga, melihat dengan syahwat. Dan yang terakhir, sumpah palsu. Kalau kita bisa menghindari 5 hal ini,
insya Allah puasa kita menjadi sempurna dan akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.